Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Summa salatu wassalamu ala rasulillahi khairil anami wal wara wa khairi man wati'a thara nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumidin amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Yang paling utama adalah nikmat iman. Kemudian salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita hadis Arba'in Nawawi. Allah akan melanjutkan hadis ke-19. Sebelum kita mengkaji lebih dalam kandungan hadis ke-19, insyaallah kita akan membaca dulu hadis yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas Abdillahi ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfa an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala ya gulam inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka ihfadillaha tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law ijtama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahullah laka wa in ijtama'u ala ayyadurruk bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahullahu alaika rufi'ati al-aqlamu wa jaffati as-suhufu rawahu at-Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahihun wa fi riwayati ghairi Tirmidzi ihfadillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi firrakhai ya'rifka fi syiddah wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mengkaji kandungan hadis ke-19 ya. Hadis ini sangat agung, banyak hal-hal yang perlu kita pahami dalam memahami hadis ke-19 ini. Di antara poin-poin penting yang perlu kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah bahwa perawi hadis ini namanya Abdullah ibnu Abbas. Beliau adalah salah satu kalangan dari sigor sahabah atau sahabat junior kalau bahasa kita. Jadi ketika Nabi meninggal, beliau ini masih berumur kurang lebih 15 sampai 16. Namun hikmah di balik itu adalah Nabi Muhammad SAW
ternyata beliau sangat memperhatikan tarbiyah atau pendidikan generasi penerus umat Islam. Sehingga dari sini kita perlu memahami bagaimana konsep pendidikan sesuai dengan metode Nabi Muhammad SAW. Nah, ini poin pertama yang insya Allah akan kita bahas tentang metode pendidikan ala Nabi Muhammad SAW. Berbicara tentang tarbiyah atau pendidikan, yakni yang menjadi figur utama kita adalah Nabi Muhammad SAW. Karena Allah berfirman ya dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh sudah ada dalam diri Nabi itu suri tauladan. Ya. Artinya berbicara tentang dalam segala hal, khususnya pendidikan, itu kita perlu mengacu pada seorang pendidik atau seorang murabi yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di antara tahapan-tahapan yang perlu kita ambil dari metode pengajaran Nabi Muhammad SAW, pertama, bahwa Nabi Muhammad SAW mendahulukan iman, menguatkan pondasi iman. Ya, ini poin pertama. Jadi pondasi yang pertama kali yang ditanamkan Nabi Muhammad SAW kepada sahabatnya atau kepada muridnya, yaitu iman. Karena iman adalah landasan inti. Makanya kalau kita kaji sejarah, dahulu sholat tahajud, qiyamul lail itu wajib Pak, dahulunya. Di surat Muzammil diterangkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai engkau yang berselimut, yaitu Nabi Muhammad. Kum dalam bahasa Arab artinya bangunlah. Dalam kaidah usuliyah, dalam kaidah usul, ilmu usul fikih, bahwa al-aslu fil amr al-wujub. Hukum asal perintah adalah wajib. Jadi ketika Allah berfirman, bangunlah, itu berarti ulama menghukumi itu wajib. Sehingga hukum sholat tahajud pada asalnya itu wajib. Tapi seiring berjalannya waktu, sehingga Nabi setelah melewati fase wajibnya sholat tahajud selama kurang lebih 1 tahun, kemudian Allah ringankan sholat tahajud menjadi sebuah sholat yang sunnah. Bagaimana diterangkan di ayat terakhir surat Muzammil di ayat 20, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsail laili wa nisfah, hingga akhir ayat. Di sana disebutkan ya alasan-alasannya. Karena sholat tahajud itu kan dilakukan tengah malam. Di sana dijelaskan karena akan ada di antara kalian yang sakit, akan ada di antara kalian yang esok harinya akan mencari nafkah, sehingga qiyamul lail pun menjadi sunnah. Ya. Artinya dahulu qiyamul lail itu wajib. Kenapa demikian? Apa dibalik wajibnya sholat tahajud? Karena sholat tahajud itu dilakukan malam hari. Artinya butuh perjuangan. Nah, jadi Nabi memulai pendidikan para sahabat dengan menguatkan iman. Ketika iman mereka sahabat sudah kuat, yang mana orang bangun malam itu pasti dengan kesadaran tingkat tinggi dirinya masing-masing. Ketika iman sahabat sudah pada kuat, baru Nabi lanjutkan ke tahap yang selanjutnya, yaitu al-ilmu. Ya, setelah diawali dengan iman, kemudian ilmu. Memang Imam Bukhari rahimahullah ta'ala menuliskan dalam kitab sahihnya, Babul ilmi qoblal qaul wal amal. Bab atau pembahasan pentingnya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Nah, ini sebagai landasan kita Pak. Jadi dalam hal apapun, dalam segala hal yang mau kita lakukan, apapun yang kita ucapkan, itu perlu dilandasi dengan ilmu. Para ulama sudah menjadikan ini sebagai rumus, bahwa kita dianjurkan berilmu sebelum melakukan segala hal atau mengucapkan segala sesuatu. Kenapa? Dikhawatirkan kita melakukan sesuatu yang menurut kita baik, tapi belum tentu baik menurut syariat Islam. Karena kita sering jelaskan, baik buruknya amalan itu tidak ditolak ukur dengan logika kita. Karena kalau kita menghukumi sesuatu dengan sekedar logika kita, ini baik menurut kita, ini sangat fatal Bapak. Kenapa? Secara tidak langsung kita sudah menjadikan akal kita ini, logika ini sebagai sumber hukum syariat Islam. Kalau kita sudah menjadikan logika kita sumber hukum, maka setiap orang pun punya logika. Sehingga akan beda persepsi, asumsi atau opini terhadap hukum sesuatu. Ada orang mengatakan ini baik, ada yang mengatakan ini enggak baik. Kalau kita kembali rujukan kepada logika. Karena setiap orang itu punya logika, punya akal masing-masing, sehingga punya pendapat yang berbeda-beda dalam menghukumi sesuatu. Makanya dalam syariat Islam, akal atau logika itu bukan sumber hukum.
tapi sebagai alat bantu untuk memahami perintah Allah yang dalam Al-Quran dan perintah Rasul dalam hadis. Makanya kemaksiatan atau kemunkaran yang pertama kali terjadi di muka bumi ini bukan pembunuhan antara anak Adam, antara Qabil dan Habil, bukan. Tapi kemaksiatan yang pertama kali terjadi di muka bumi ini adalah ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam. Ketika Allah menyuruh usjudu li Adam, fasajadu illa iblis. Semuanya bersujud. Malaikat pun bersujud kecuali iblis. Kenapa? Aba wastakbar. Iblis enggan dan sombong. Tapi bukan sombong dan enggannya yang dilihat. Sombong dan enggan ini adalah hasil dari pemikiran iblis. Hasil dari mainnya logikanya iblis. Ketika Allah memerintahkan usjudu li Adam, sujudlah kalian semua kepada Adam. Namun perlu diketahui, sujud di sini bukan sujud ibadah ya. Sujud di sini adalah sujud untuk penghormatan. Karena syariat dahulu sujud itu digunakan untuk menghormati. Namun pada syariat Nabi Muhammad itu dilarang, dihapus. Sujud itu hanya boleh pada Allah. Nah, kembali kita ke kisah Adam dan iblis. Diperintahkan sujud kepada Adam sebagai bentuk penghormatan. Iblis nggak mau. Kenapa nggak mau? Hasil dari kesombongan dan enggan itu diawali dengan pemikirannya. Ketika Allah memerintahkan usjudu li Adam, sujudlah kepada Adam, iblis dia bermain dengan akalnya. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran. Aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kemudian dia mengambil hukum, ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Iblis pun gak mau sujud. Ini kemaksiatan pertama kali yang terjadi adalah ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam untuk menghormati Adam, padahal itu perintah Allah. Firman Allah, usjudu li Adam. Tapi iblis mendahulukan pemikirannya dengan berkeyakinan bahwa saya diciptakan dari api dan Adam diciptakan dari tanah. Kemudian dia mengambil kesimpulan, ana khairun minhu, saya lebih baik dari Adam. Iblis pun gak mau sujud. Dari sini ulama mengambil hikmah bahwa kemungkaran yang pertama kali adalah ketika iblis mengedepankan akalnya, ketika iblis mengedepankan logikanya daripada firman Allah. Makanya kita perlu tahu bahwa tolak ukur amalan baik buruknya itu tidak melulu melihat tergantung kacamata kita, Pak. Baik buruk itu tidak tergantung dari pandangan kita. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Contohnya, misalnya dalam sholat, dalam zikir. Misalnya sunnah Nabi, zikir itu setelah sholat subhanallah 33 kali. Ini baik. Ini yang disunnahkan oleh Nabi. Ini yang dicontohkan oleh Nabi. Kemudian, kalau secara logika kita, 33. Kemudian kita ingin misalnya berpendapat, bagaimana kalau zikirnya kita tambah saja menjadi 100. Secara logika, 100 dengan 33 itu lebih banyak 33, lebih banyak 100. Tapi berbicara tentang baik amalan, itu tidak berbicara masalah kuantitas. Tidak melulu yang banyak itu lebih baik. Tapi sesuatu dikatakan berkualitas ketika sesuatu itu sesuai dengan anjuran Allah dan anjuran Rasulullah. Ketika Rasul menganjurkan bahwa subhanallah ba'da salat itu 33 kali, maka itu yang terbaik. Sekalipun yang kita lakukan 1000 kali, itu belum tentu baik di sisi Allah. Karena dalam syariat Islam, baik buruk amalan tidak dilihat menurut kacamata kita. Tapi baik buruk itu dinilai dari sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau Sunnah menganjurkan subhanallah ba'da salat 33 kali, maka itu yang terbaik. Kalau sekiranya lebih baik 100 kali lebih baik dari 33 kali, niscaya Nabilah orang yang pertama kali melakukan. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 3, Allah berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini sudah aku sempurnakan kepadamu agamamu. Islam ini sudah sempurna. Jadi Islam itu tidak perlu modifikasi. Tidak perlu ditambah atau dikurangi. Kalau sholat subuh 2 rakaat, jangan ditambahkan menjadi 4. Dengan landasan misalnya logika, sekalian saja dengan olahraga, lumayan, nggak bisa. Karena baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Karena berbicara masalah baik amalan itu tidak dinilai dari kuantitas, tapi dinilai dari kualitas.
Besar menurut kita belum tentu besar menurut Allah. Kecil menurut kita belum tentu kecil menurut Allah. Makanya Abdullah ibnu Mubarak berkata, "Rubba amalin kabirin tusaggiru aniyah." Terkadang ada amalan besar, menurut kita besar, tusaggiru aniyah. Tapi niat yang salah itu menyebabkan amalan tersebut itu tak ternilai, menjadi kecil. Makanya amalan dikatakan berkualitas itu ketika memenuhi dua syarat. Amalan dikatakan berkualitas ketika memenuhi dua syarat. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas karena Allah. Kita melakukan sesuatu apapun, amalan agung apapun, namun jika tidak dilandasi dengan ikhlas, itu amalan itu sia-sia. Makanya dalam hadis yang diriwayatkan Sahih Muslim, riwayat Abu Hurairah, ternyata 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka itu bukan pembunuh, bukan pencuri, bukan pezina. Tapi 3 golongan yang pertama kali diseret ke neraka justru mereka yang secara kasat mata mengamalkan amalan-amalan agung. Pertama, orang yang berjuang di jalan Allah, tapi ternyata niatnya salah supaya disebut pemberani. Yang kedua, orang yang suka bersedekah, tapi niatnya salah supaya disebut dermawan. Yang ketiga, orang yang mendalami ilmu agama, mempelajari Al-Quran, bahkan mengajarkannya. Padahal kalau kita lihat dari sisi lain, dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu sebenarnya. Bahkan Al-Quran ini dalam hadis sahih akan memberikan syafaat bagi para pembacanya. Tapi orang yang menghafal Al-Quran sekalipun 30 juz, tapi kalau niatnya supaya disebut qari, atau niatnya supaya disebut hafiz, atau niatnya supaya disebut imam, ketahuilah Al-Quran tersebut tidak akan memberikan manfaat. Bahkan sebaliknya, Al-Quran akan datang pada hari kiamat untuk melaknatnya. Kenapa demikian? Karena tolak ukur amalan berkualitas bukan dilihat dari kuantitasnya, bukan dari banyaknya, melainkan amalan dikatakan berkualitas ketika dilandasi dengan ikhlas. Ini yang pertama. Kemudian dilandasi dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya. Karena amalan dikatakan berkualitas itu pertama kali dengan ikhlas, yang kedua dengan sesuai tuntunan Nabi. Ya. Kalau kita menyelisih tuntunan Nabi, Imam Malik mengatakan barang siapa yang melakukan sesuatu tidak sesuai tuntunan Nabi, maka dia sama saja sudah mengira, sudah menduga, sudah menyangka, sudah mengklaim bahwa Nabi Muhammad sudah berkhianat. Nabi Muhammad sudah berkhianat tidak menyampaikan hal ini kepada kita. Makanya beragama itu sebenarnya mudah. Ada dalilnya kita amalkan selama dalil itu benar. Makanya kalau kita tinjau lagi, sebenarnya Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qoblal qaul wal amal. Urgensi ilmu, pentingnya ilmu sebelum berkata dan berbuat. Kenapa demikian? Supaya amalan kita ini berkualitas, Bapak. Kalau amalan kita dilandasi dengan ilmu, insya Allah amalan pun berkualitas. Nah, inilah 2 poin yang perlu kita perhatikan, bahwa amalan akan berkualitas ketika amalan itu memenuhi 2 poin. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan 2 poin ini sebenarnya sudah tersirat dalam kalimat syahadat. Ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, itu sebenarnya sudah tersirat pesan ikhlas. Ketika kita berikrar mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka sudah seyogyanya semua amalan kita itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ketika kita mengatakan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan kami bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka sudah seyogyanya amalan kita ini sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Kembali kita kepada masalah tarbiyah tadi. Dalam hadis ini Nabi memanggil seorang Ibnu Abbas, yang mana Ibnu Abbas itu adalah sahabat junior. Bahkan ketika Nabi meninggal pun umurnya itu masih 15 sampai 16 tahun. Dari sini ulama mengambil hikmah bahwa Nabi Muhammad sangat memperhatikan sisi pendidikan generasi penerus Islam. Namun dalam pendidikan ini perlu diperhatikan tadi, berbicara masalah pendidikan kita perlu berkaca kepada metode Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan iman, kemudian ilmu. Nah, supaya amalan yang kita lakukan berkualitas. Kemudian di antara poin-poin yang perlu kita perhatikan dalam mendidik anak atau mendidik siapapun, pertama Imam Nawawi mengatakan bahwa usahakan ketika kita mendidik anak ini, mendidik siapapun itu, kita posisikan seorang pendidik ini, atau kita posisikan santri kita, murid kita itu sebagaikan anak kita sendiri.
Ini kalau konsepnya, kalau kita berbicaranya yang kita ajari bukan anak kandung Pak ya. Kalau kita misalnya seorang guru atau kita mengajari ilmu kepada siapapun, maka poin yang pertama harus kita perhatikan memposisikan lawan bicara kita atau memposisikan audiens kita atau memposisikan ya murid kita itu bagaikan anak kita sendiri, anak kandung sendiri. Ini sebagaimana pesan Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ini adalah pengarang kitab ini. Beliau adalah ulama dari kalangan mazhab Syafi'i ya. Kitabnya banyak ya. Di antara kitab beliau adalah kitab Tibyan fi Adab Hamatul Quran. Kitab yang menjelaskan tentang adab para penghafal Quran. Di sana disebutkan bahwa seorang guru, seorang pengampu, ketika dia mau mengajarkan, poin yang harus diperhatikan adalah memposisikan muridnya bagaikan anak kandung sendiri. Ini kalau kita berbicara muridnya itu adalah bukan anak sendiri. Kenapa demikian? Karena hakikatnya di dunia ini tidak ada orang yang ridho ya Pak. Nggak ada orang yang ridho dilewati kapasitasnya, dilewati skillnya, dilewati kemampuannya, melainkan mereka ridho jika dilewati oleh anak-anaknya sendiri. Pasti semua orang tua berharap mudah-mudahan anak saya lebih baik dari saya. Itu pasti. Terkadang kita menemukan kakak berharap adiknya lebih baik dari dia. Pasti ada juga. Tapi ketahuilah, tidak menutup kemungkinan seorang kakak sekalipun adiknya benar-benar melewati kapasitasnya, sekalipun adiknya lebih baik dari dia, rasa kecemburuan pasti ada. Itu pribadi seorang kakak. Tapi beda dengan pribadi seorang orang tua. Orang tua mengatakan mudah-mudahan anak saya lebih baik dari saya, itu benar-benar murni 100% berharap anaknya lebih baik dari dirinya. Makanya Imam Nawawi menuliskan dalam kitab itu, seorang guru itu harus memposisikan anaknya, muridnya itu bagaikan anak kandung sendiri. Kenapa demikian? Supaya muncul di sana totalitas. Totalitas bukan formalitas. Seorang guru mungkin datang ke sekolah, tapi tidak semua guru itu bisa totalitas. Karena ada seorang guru yang hadir cuma sekedar formalitas, ya, cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Tapi yang kita harapkan adalah totalitas. Nah, totalitas ini akan muncul ketika seorang guru memandang misalnya muridnya itu bagaikan anak kandung sendiri. Karena yang namanya orang tua, selelah apapun dia mencari nafkah seharian, kalau pulang disambut dengan anak, itu seakan-akan rasa lelah hilang. Itulah hikmah kenapa Imam Nawawi mengatakan, posisikanlah murid antum, murid kamu, murid anda, ketika anda mengajar bagaikan anak kandung sendiri. Supaya apa? Supaya munculnya totalitas. Ini yang pertama. Kemudian di antara konsep pendidikan yang perlu kita perhatikan adalah ternyata dalam dunia pendidikan itu kita dianjurkan memakai konsep mengajak bukan menyuruh. Mengajak bukan menyuruh. Beda Bapak, respon anak ketika kita mengajak dan ketika kita menyuruh. Ketika kita mengajak, ayo nak kita ke masjid bareng, pasti responnya baik. Tapi kalau kita menyuruh, pergi sana sholat maghrib di masjid, tapi bapaknya nonton TV. Mungkin si anak itu keluar dari rumah, tapi nggak tahu nyampe nggak ke masjid. Itu satu. Atau yang lebih parah lagi, si anaknya bisa membangkang. Bapak aja nggak sholat ke masjid, kok nyuruh saya? Ini konsep yang salah. Kenapa? Karena dia menggunakan konsep menyuruh, bukan mengajak. Ternyata konsep mengajak ini sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau itu Pak lama sekali nggak punya anak. Nabi Ibrahim itu lama nggak punya anak. Ketika beliau sudah mulai tua, barulah lahir Nabi Ismail alaihissalam. Namun ternyata Allah uji Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ismail tumbuh besar, ini Allah perintahkan untuk sembelih. Ini perintahnya bukan main-main Pak. Perintahnya disembelih. Bagaimana orang tua yang sudah mengharapkan kehadiran seorang anak. Bahkan penantian ini sangat lama. Ketika lahir dan tumbuh dewasa, datang perintah Allah. Nabi Ibrahim, beliau paham bahwa perintah Allah itu harus ditunaikan, enggak boleh dilarang. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah." Artinya, tidak pantas seorang mukmin atau mukminat apabila Allah dan Rasul menyuruh A, dia menego. Bisa enggak? Jangan A. Enggak bisa. Kalau Allah perintahkan A, A. Kalau sholat wajib 5, ya 5. Jangan minta 3. Seperti Syiah. Ketika kita mengatakan zakat wajib, ya wajib. Kecuali kalau enggak mampu. Artinya perintah Allah dan Rasul harus ditunaikan.
Nabi Ibrahim jelas, beliau sangat paham ini. Karena beliau Nabi, bahkan beliau Rasul. Ketika Allah memerintahkan dalam surat As-Saffat, Allah mengatakan, "Falamma balagu ma'u sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Ketika Ismail mulai tumbuh dewasa, Nabi Ibrahim diberikan wahyu melalui mimpi. "Inni araka inni adbahuka fanzur madza tara." Wahai Ismail, anandaku, sesungguhnya aku semalam bermimpi. Tapi mimpinya Nabi ini wahyu Pak ya. Perlu dipahami, mimpinya Nabi itu wahyu. Jadi kalau kita bermimpi jangan neko-neko Pak, karena kita bukan Nabi ya. Tapi ini mimpinya Nabi itu wahyu. Artinya Allah wahyukan melalui mimpi bahwa Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih Ismail. Padahal Ismail itu anak yang ditunggu-tunggu oleh Nabi Ibrahim. Dan di satu sisi Nabi Ibrahim paham perintah Allah harus ditunaikan. Tapi Ibrahim datang dan mengajak anaknya. "Inni ara fil manami anni adzbahuka." Aku diperintahkan oleh Allah melalui mimpi untuk menyembelihmu nak. Tapi lihat ayat setelahnya. "Fanzur madza tara." Bagaimana pendapatmu nak? Di sini poin pentingnya Pak. Ulama mengambil hikmah, Nabi Ibrahim mengajak diskusi anaknya. Bagaimana pendapatmu nak? Padahal Nabi Ibrahim bisa saja, "Ismail sini, kamu harus disembelih. Ini perintah Allah, gak boleh dilanggar." Sebenarnya bisa saja seperti ini. Tapi Nabi Ibrahim, beliau tidak mempraktikkan metode menyuruh. Tapi metode yang digunakan metode mengajak diskusi. "Fanzur madza tara." Diawali dengan kelembutan. "Ya bunayya," wahai anandaku. Dalam bahasa Arab ya bunayya ini panggilan yang paling lembut. Seperti ananda sayang. Nah, jadi enggak gini, "Sini kamu, Bapak sembelih." Enggak gitu. Nabi Ibrahim dia datang dengan seruan yang lembut. "Ananda sayang sini. Bapak diperintahkan oleh Allah melalui mimpi, diwahyukan melalui mimpi untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara." Bagaimana pendapatmu nak? Sehingga responnya pun baik. "Ya abati," wahai ayahanda, "if'al ma tu'mar." Lakukan apa yang Allah perintahkan. "Satajiduni insyaallah minas sabirin." Engkau akan menemuiku termasuk golongan sabar. Ketika Nabi Ibrahim sudah taat kepada Allah dan Nabi Ismail pun taat dan bahkan pisaunya pun taat, ketika mau menyembelih datang perintah Allah untuk digantikan dengan bikabshin azim, dengan ya hewan ternak, sehingga penyembelihan itu pun digagalkan. Kenapa? Karena ini sebagai ujian saja. Makanya Ibrahim alaihissalam digelari dengan Khalilullah, yang artinya kekasih Allah. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim sudah diuji dengan ujian yang sangat besar. Tapi penyembelihan pun tidak terjadi karena ini adalah ujian yang kemudian Allah perintahkan untuk diganti. Nah, yang mau kita ambil hikmah dari sini adalah bahwa ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam menggunakan konsep mengajak, bukan menyuruh. Padahal Nabi Ibrahim paham perintah Allah itu jangan dilanggar dan harus ditunaikan. Tapi beliau datang dengan metode mengajak. Dari sinilah para ulama mengambil hikmah bahwa kunci sukses dalam mendidik anak adalah mengajak, bukan menyuruh. Makanya wajar saja kalau anak kita misalnya disuruh ke masjid, kalau enggak mau wajar. Kalau kitanya enggak ke masjid juga. Terlebih kita nyuruh tapi bapaknya nonton TV. Bapaknya nyuruh jangan ngerokok tapi bapaknya sering merintah ke anaknya untuk beliin rokok. Ini kan satu yang kekeliruan ya. Sehingga kita perlu paham Pak. Ternyata dalam mendidik itu konsep yang paling benar adalah mengajak, bukan menyuruh. Kemudian dalam metode pengajaran juga yang perlu kita pahami bahwa berbicara tentang masalah pendidikan itu yang perlu kita awali adalah berbicara tentang masalah adab. Ya. Setelah kita tadi awali dengan iman ya, karena iman ini penting, fondasi awal. Kemudian tahap yang harus dilakukan bagi seorang murabbi, seorang guru, yaitu atau seorang bapak, seorang tua, yaitu mendidik anaknya adab. Berbicara masalah adab itu tidak berbicara bagaimana menghormati orang yang lebih tua saja, tidak Pak. Berbicara masalah adab, ini berbicara menghormati orang yang lebih tua, ini utama. Begitupun menghormati orang yang sebaya. Bahkan menghormati orang yang lebih muda sekalipun, ini sangat dianjurkan. Karena berbicara masalah adab, ini berbicara menghormati semua orang, sekalipun orangnya lebih muda dari kita. Kenapa demikian? Karena Allah sudah berfirman dalam surat Al-Isra, surat ke-17, ayat 70, Allah berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Dan sungguh sudah kami muliakan anak keturunan Adam.
Ini Allah sebutkan dalam surah Al-Isra, surat 17 ayat 70. Sungguh sudah kami muliakan keturunan Adam. Allah saja sudah mengatakan sudah kami muliakan keturunan Adam. Masa kita sesama makhluk tidak bisa menghormati satu sama lain? Makanya kita perlu mendidik anak kita adab. Kenapa demikian? Karena kalau sudah tidak beradab, susah untuk menerima nasihat. Susah untuk menerima masukan. Terlebih yang memberikan masukan itu orang yang lebih muda. Makanya ulama dahulu, Pak, sebelum belajar mereka mendahulukan adab. Imam Malik, kenapa Imam Malik bisa sukses dalam menuntut ilmu? Kenapa Imam Malik bisa sukses dalam menuntut ilmu? Bahkan di antara murid Imam Malik, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Kenapa Imam Malik bisa sukses ilmunya? Bahkan menjadi imam madhab. Kenapa demikian? Kita kaji sejarahnya. Ternyata Imam Malik diwasiati oleh seorang ibundanya. Ketika Imam Malik masih kecil, beliau menceritakan, kanat ummi tu'ammimuni, dahulu ibundaku memakaikanku imamah, korban. Wa qalat li, dan berwasiat kepadaku, menasihatiku, ya Malik, wahai Malik, idhab ila Rabi'ah, pergilah engkau pada Rabi'ah. Rabi'ah itu gurunya Imam Malik, ulama tokoh Madinah saat itu. Idhab ila Rabi'ah, pergilah engkau pada Rabi'ah. Tapi di sini pesannya, fata'allam minhul adab qabla ilmihi, pelajari dulu adabnya sebelum ilmunya. Ini pesan ibundanya. Sehingga ketika Imam Malik dewasa dan sudah menjadi seorang imam, beliau lanjutkan pesan itu kepada seorang pemuda Quraisy. Wahai pemuda, dahulukan adab sebelum ilmu. Kenapa? Karena ketika orang sudah beradab, ketika orang sudah bisa menghormati orang lain, maka dia sudah membuka pintu kebaikan. Kenapa demikian? Karena orang kalau sudah tidak beradab, Pak, maaf, sekalipun IQ-nya tinggi, dia sudah sulit menerima masukan dari orang lain. Terlebih jika masukan itu datangnya dari orang yang lebih muda. Dan ternyata ini benar. Dan ini dipraktekkan oleh salafun saleh, generasi pendahulu Islam. Makanya dikatakan dalam kitab Syiar A'lam Nubala, Ismail ibn Ulayyah mengatakan, Imam Ahmad bin Hambal. Jadi Imam Malik punya murid. Muridnya itu namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya murid, namanya Imam Ahmad. Nah, Imam Ahmad ini kalau sudah buka kajian yang hadir 5.000. Disebutkan dalam kitab Syiar A'lam Nubala, riwayat Ismail ibn Ulayyah, Imam Ahmad kalau sudah buka kajian, sudah buka dars pengajian, itu gaya tabligh akbar yang hadir 5.000. Zaman dulu, Pak, 5.000. Bahkan yang hadirnya bukan dari satu daerah, dari anhaul alam, dari penjuru bumi. Ketika buka kajian yang hadir itu bisa mencapai 5.000. Kemudian dijelaskan, yang ngambil ilmunya cuma 500. Sisanya ngapain? Dijelaskan. Sisanya itu 4.500 yata'allamuna minhul adab. Sisanya itu memperhatikan Imam Ahmad bagaimana beliau beradab. Mungkin kita ya di zaman yang serba canggih ini bisa ya searching atau mencari ilmu itu lewat Google, lewat internet, lewat YouTube. Memang kita akui YouTube itu lebih jago dari ustadz. YouTube itu lebih jago atau Google itu lebih jago dari kiai. Ya. Bahkan kalau Bapak tanya aja Google, coba aja. Pertanyaan salah. Penjelasan rukun Islam yang 6. Dijelasin nanti dengan Google. Maksud Bapak rukun Islam yang 5. Artinya Google itu lebih jago memang. Bukan sekedar menjawab, tapi membetulkan pertanyaan kita. Tapi ketahui Pak, Google YouTube itu nggak ngajari kita adab. Makanya ilmu itu harus dengan mulazamah. Dengan bertemu ulama langsung. Bukan diambil dari Google itu. Mungkin dia akan cepat perkembangan ilmunya. Tapi belum tentu dia beradab, Pak. Makanya jangan heran ketika hari ini kita menyaksikan fakta, realita. Banyak orang sangat sensitif terhadap orang yang suka kajian. Sensitif sama laki-laki yang berjenggot. Sensitif sama laki-laki yang cingkrang. Sensitif sama wanita berhijab. Bahkan sangat sensitif terhadap wanita yang bercadar misalnya. Kenapa? Apa dibalik itu semua? Ternyata tidak sedikit juga orang yang udah berilmu tapi kerjaannya menjatuhkan kehormatan orang lain juga. Kenapa demikian? Ada apa? Secara keilmuan benar, tapi maaf, strategi dalam menuntut ilmunya perlu dibenahi. Karena mungkin hari ini dia hijrah, sebulan 2 bulan dia udah jadi penceramah. Kenapa? IQ-nya tinggi, keilmuannya mantap, tapi maaf, beliau tidak mengikuti bagaimana ulama dahulu mencari ilmu. Diawali dengan adab. Kita perlu paham bagaimana menghormati orang yang berbeda pendapat dengan kita. Makanya para ulama dahulu, mereka mendahulukan adab sebelum berilmu. Bahkan ada yang mengatakan, kita mempelajari adab 20 tahun, baru ilmu. Kenapa? Karena kalau orang kalau sudah tidak beradab, ini dikhawatirkan bukan menjadi pencerah.
untuk umat, tapi justru menjadi penghancur umat, Pak. Menjadi mengotak-ngotakan umat. Makanya kita sempat jelaskan bahwa tidak semua perbedaan pendapat itu menjurus pada perpecahan. Makanya supaya kita tahu mana perbedaan pendapat yang ada toleransi, mana perbedaan pendapat yang di sana tidak ada toleransi, itu perlu diawali dengan ilmu. Makanya tadi konsep pendidikan yang benar, Nabi Muhammad mengawali dengan iman, kemudian baru ilmu. Supaya apa? Supaya yang kita lakukan, supaya yang kita ucapkan itu dilandasi dengan ilmu. Kalau kita sudah landaskan dengan ilmu, insya Allah bisa kita pertanggungjawabkan. Karena yang Allah lihat itu bukan amalan terbanyak. Apalah arti amalan banyak, tapi maaf, amalan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah ini adalah sedikit tentang hal metode pembelajaran ala Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya banyak sekali Pak yang perlu kita bahas tentang metode Nabi Muhammad dalam pembelajaran ala Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu bahwa ketika kita sudah menjadi seorang berilmu, ya dalam metode pendidikan Pak. Ketika kita sudah berilmu, maka poin yang harus kita perhatikan adalah tawadu. Tawadu Pak, rendah hati. Kenapa demikian? Karena tawadu itu penting. Bahkan ulama mengatakan at-tawadu ra'sul ilmi. Tawadu itu, rendah hati itu adalah mahkotanya ilmu. Kepalanya ilmu. Belajarlah dari padi yang semakin berisi semakin merunduk. Jangan semakin berisi semakin angkuh. Ketahuilah pohon semakin tinggi semakin kencang angin yang menerpanya. Artinya makin banyak ujiannya. Makanya seyogyanya ketika kita berilmu hari ini sudah sepatutnya kita tawadu. Nah, ulama mengatakan bahwa ra'sul ilmi at-tawadu. Kunci atau mahkotanya ilmu adalah tawadu, rendah hati. Kenapa ulama mengkiaskan atau mengatakan bahwa tawadu itu adalah mahkota? Tawadu itu adalah kepalanya. Ulama mengibaratkan sekiranya Pak, sekiranya ilmu itu bagaikan jasad kita, sekiranya ilmu bagaikan jasad kita, maka organ kepala ini Pak, itu tawadu. Makanya ulama mengatakan ra'sul ilmi tawadu. Kepalanya ilmu itu tawadu. Kenapa demikian? Penting sekali. Orang hidup tanpa tangan ada nggak Pak? Ada. Orang hidup tanpa kaki ada? Ada. Orang hidup tanpa kepala mungkin nggak Pak? Nggak mungkin. Kita mungkin menyaksikan orang hidup tanpa tangan banyak. Orang hidup tanpa kaki banyak. Bahkan dengan tanpa kaki dan tangan ada juga. Tapi orang hidup tanpa kepala ada nggak Pak? Nggak ada, mustahil. Itu hikmah dari perkataan ulama, ra'sul ilmi tawadu. Kepalanya ilmu itu adalah tawadu. Orang berilmu tapi nggak tawadu atau sombong, ketahuilah dia sebenarnya belum berilmu di sisi Allah. Karena Allah berfirman dalam surat 35 surat Fatir, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah ulama. Ulama yang gimana dulu? Ulama yang takut kepada Allah adalah ulama yang di dalam dirinya ada rasa tawadu. Makanya hikmah kenapa sholat berjamaah nih Pak? Kenapa sholat berjamaah ini nggak ada aturannya dalam syariat Islam? Yang di sop pertama ini jajaran yang gajinya sekian. Baru sop kedua gajinya 5 juta ke bawah. Sop ketiga, oh ini makin ke belakang gajinya makin kecil, makin belakang. Nggak ada aturan gitu. Atau diatur sesuai profesi. Yang profesinya Masya Allah di depan. Profesinya menengah di belakangnya. Yang rakyat jelata di belakang aja. Nggak ada aturan gitu Pak. Kenapa tidak ada aturan dalam sop Islam ini? Yang di depan ini siapa-siapa? Bahkan dalam anjurannya, dalam sunnah, yang lebih dulu itu yang lebih berhak. Supaya apa? Supaya kita ini sejajar semua, tidak dibedakan oleh Allah bahwa yang di depan ini berhak siapapun orangnya. Sekalipun maaf, orang tersebut misalnya dia pengangguran, berdampingan sama orang yang misalnya raja, gak masalah. Karena Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa. Kemudian takwa itu apa? Rasul mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Artinya takwa itu tempatnya di hati Pak. Tempatnya di hati, tempatnya di hati. Rasul mengatakan 3 kali. Menegaskan bahwa ketika Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat surat 49 ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian, orang yang paling bertakwa kepada Allah. Siapa orang bertakwa? Kata Rasul, orang yang hatinya bagus. Makanya Rasul bersabda dalam hadis lain, ala wa inna fil jasadi mudghah.
Ketahuilah dalam jasad kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini bersih, kita perhatikan, saluhal jasadu kullu. Maka jasad kita, amalan yang timbul itu menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini kotor, maka amalan yang timbul pun kotor. Kemudian di akhir kalimat ini Rasul bersabda, ala wahyal qalbu. Ketahuilah segumpal daging ini dinamakan dengan hati. Makanya para ulama di akhir kajian ini kita mengatakan, ulama sangat menekankan poin pertama kali ketika kita ingin belajar hari ini, membersihkan penampungan ilmu, yaitu hati. Poin yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan hati kita, Pak. Karena hati yang kotor ini akan menimbulkan hati yang kotor ini bagaikan bak mandi yang kotor, Pak. Bak mandi yang kotor, sejernih apapun air, kalau bak mandinya kotor, ketika air dibuka kerannya, air yang tertampung pun kotor, Pak, nggak jernih. Begitupun hati kita. Sekalipun amalan yang kita lakukan, amalan yang mulia, membaca Al-Quran, bersedekah, berjuang di jalan Allah, tapi kalau hatinya kotor, Al-Quran tadi, sedekah tadi, perjuangan kita tadi tidak memberikan manfaat. Justru 3 golongan inilah yang pertama kali diseret ke neraka. Kenapa? Karena hatinya yang kotor. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya cukupkan sampai sini karena waktu Isya sudah masuk. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.